Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Ada sebuah surat yang beredar di media sosial tentang reaksi gereja Advent Stone Tower terhadap pernyataan GC Adcom. Nah, dan saya ingin membagikan surat itu kepada Anda sekarang juga. Tapi sebelum saya melakukannya teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk berlangganan saluran ini. Dan pastikan Anda menekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video yang kami publikasikan. Sukai juga video ini dan berikan komentar Anda. Sekarang mari kita bahas suratnya. Judul surat itu berbunyi, Keberatan Gereja Advent Stone Tower atas pernyataan GC Adcom. Dan ini berbicara tentang pernyataan tahun 2015 dan 2021. Baiklah, jadi mari kita membahasnya. Surat ini mengatakan bahwa kami menulis kepada Anda dari Gereja SDA Stone Tower, dari Conference Oregon, OC, North Pacific Union Conference, NPUC, dari Divisi Amerika Utara, NAD. Pada pertemuan jemaat tanggal 5 Januari 2025, pernyataan-pernyataan berikut ini dari SDA General Conference, GC Adcom, ditinjau dan dipertimbangkan secara kritis. Jadi mereka membuat poin khusus ini di sini. Menyatakan di mana Anda dapat menemukan materi pernyataan tahun 2015 dan juga pernyataan penegasan kembali pada tahun 2021. Jadi, yang pertama mengatakan pernyataan Adcom tahun 2015 yang ada di Adventist.org, dan poin kedua, pernyataan Adcom tahun 2021 yang tersedia di Adventist.news. Dan selanjutnya. Baiklah, area yang menjadi perhatian. Dasar asal-usul. Pernyataan-pernyataan ini diragukan asal-usulnya, tidak diputuskan dalam sesi GC reguler oleh delegasi resmi Badan Gereja Advent Dunia, dan karena itu tidak dapat mewakili atau dipublikasikan sebagai pernyataan resmi Gereja Advent. Teman-teman, tolong perhatikan argumen mereka di sini. Oke, mari kita lihat poin kedua. Isi. Pernyataan tahun 2015 bertentangan dengan 28 dasar-dasar kepercayaan dengan memperkenalkan literatur ilmiah yang telah ditinjau rekan sejawat sebagai dasar penekanan kesehatan umat Advent. Penekanan kesehatan umat Advent adalah masalah kepercayaan fundamental, dan 28 dasar-dasar kepercayaan kita hanya mengakui kepercayaan pada Alkitab dan roh nubuat. Secara khusus itu adalah tulisan-tulisan Ellen G. White sebagai yang berotoritas. Kami mengajukan petisi kepada GC Adcom untuk menarik pernyataan-pernyataan ini secara terbuka. Itu poin pertama. Yang kedua, untuk meminta maaf karena telah mengizinkan pernyataan tersebut dipublikasikan dan kerugian yang ditimbulkannya. Dalam pandangan kami, pernyataan Adcom ini telah sangat mempengaruhi dan merusak fondasi dan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dipraktekkan dan dijunjung tinggi oleh anggota gereja kami. Terima kasih atas kerjasama dan bantuan Anda dalam hal ini. Hormat kami, dan lihatlah mereka yang menandatangani. Yang pertama adalah pendeta yang merupakan gembala kepala gereja, lalu penatua dan sekretaris gereja. Teman-teman, banyak umat Advent sekarang mengajukan keberatan atau menyampaikan keprihatinan tentang pernyataan GC. Maksud saya pernyataan penegasan kembali tahun 2015 dan 2021. Jika Anda secara kritis melihat surat dari Gereja Advent Stone Tower, itu memang masuk akal. Poin-poin yang mereka kemukakan sebenarnya masuk akal bagi saya. Saya tidak tahu dengan Anda. Karena sebagai sebuah gereja, kita percaya bahwa kita hanya dituntun oleh dua buku. Buku-buku utama yang menuntun gereja itu adalah yang pertama Alkitab, yaitu firman Allah, dan yang kedua adalah roh nubuat. Jadi dalam hal kerohanian, dalam hal kesehatan, sebagai umat sisa, dalam hal berpakaian dan segala sesuatu tentang kehidupan, kita mendapatkan tuntunan dari Alkitab dan juga dari roh nubuat.
Jadi mengapa literatur ilmiah yang telah ditelah rekan sejawat digunakan sebagai dasar menjadi dasar acuan untuk penekanan kesihatan umat Advent? Mengapa demikian? Teman-teman, jadi saya setuju dengan surat Gereja Advent Stone Tower bahwa GC harus mereview dan menarik pernyataannya. Dan juga memang untuk meminta maaf. Ya, dan sebaiknya juga melakukan hal itu. Bukankah begitu? Nah, saya tidak tahu pendapat Anda. Saya tidak tahu pendapat Anda tentang masalah ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan GC tahun 2015 dan 2021 atau tidak setuju? Beri tahu saya perhatian Anda atau pendapat Anda tentang hal ini di kolom komentar. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak tahu, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda tidak tahu tentang apa yang sedang kita bicarakan, yaitu pernyataan 2015 dan 2021, saya telah menempatkan tautan dalam deskripsi, sehingga Anda dapat mengaksesnya dan membacanya sendiri. Nah, pendeta tersebut telah menandatangani surat tersebut dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada pendeta ini di masa mendatang karena kita berada dalam budaya cancel, melengsarkan. Ketika saya mengatakan bahwa kita berada dalam budaya cancel, melengsarkan, Anda mengerti apa yang saya maksud? Jika Anda seorang pendeta di gereja Advent, Anda tidak berani mengajukan keberatan terhadap GC dan apa yang dilakukan GC karena Anda akan dilengsarkan. Kita telah melihat apa yang terjadi pada pendeta Ron Kelly. Kita telah melihat apa yang terjadi pada pendeta Conrad Fine. Kita telah melihat apa yang terjadi pada beberapa pendeta. Jadi teman-teman, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada pendeta ini. Tetapi pemikiran terbaik saya adalah bahwa sebagai gereja, kita perlu mengedepankan Alkitab dan roh nubuat terlebih dahulu. Sebelum hal-hal lain atau literatur lain. Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya dengan Brother Lawrence. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.